Kitab Henokh, kitab yang terlupakan. Pernahkah Anda mendengar tentang kitab Henokh? Sebuah kitab kuno yang tidak terdapat dalam Alkitab, namun berisi kisah-kisah menakjubkan tentang malaikat jatuh, perjalanan ke surga, dan penghakiman terakhir. Meski tidak termasuk dalam kanon kitab suci kebanyakan gereja, kitab Henokh tetap menjadi salah satu teks paling misterius dan kontroversial dalam sejarah agama. Kitab Henokh, atau lebih tepatnya 1 Henokh, diyakini ditulis antara abad ke-3 sebelum Masehi hingga abad ke-1 Masehi. Kitab ini dikaitkan dengan Henokh, tokoh dari Kejadian pasal 5 ayat 24, yang diangkat Allah tanpa mengalami kematian. Kitab ini terbagi menjadi 5 bagian utama. 1. Kitab para penjaga, Book of the Watchers. Bagian ini menceritakan tentang para malaikat penjaga yang turun ke bumi dan kawin dengan manusia, melahirkan raksasa bernama Nephilim. Para malaikat ini mengajarkan manusia berbagai ilmu yang kemudian disalahgunakan. Karena pelanggaran ini, Allah mengikat mereka dan menjanjikan penghakiman akhir. 2. Kitab perumpamaan, Book of Parables. Di sini Henokh menerima wahyu tentang sang anak manusia yang akan datang untuk menghakimi dunia. Ini merupakan bagian yang paling mesianik dan sering dikaitkan dengan pengaruh pemikiran Yesus. 3. Kitab astronomi, Book of the Heavenly Luminaries. Henokh menjelaskan pergerakan matahari, bulan, dan bintang dalam gaya yang mirip dengan ilmu astronomi kuno. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa dunia ini teratur dan memiliki hukum ilahi. 4. Kitab penglihatan mimpi, Book of Dream Visions. Di sini terdapat 2 penglihatan besar Henokh, termasuk sejarah alegoris umat Israel dari Adam hingga masa mesianik yang akan datang. 5. Surat Henokh, Epistle of Enoch, berisi nasihat-nasihat moral dan nubuat penghakiman bagi orang fasik dan ganjaran bagi orang benar. Mengapa kitab Henokh tidak masuk Alkitab? Ada beberapa alasan utama mengapa kitab Henokh tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab, khususnya dalam tradisi Yahudi dan Kristen Barat. Pertama, asal-usul dan otoritas yang diragukan. Meskipun kitab ini mengklaim ditulis oleh Henokh, para sarjana sepakat bahwa kitab ini ditulis jauh setelah zaman Henokh, yakni ribuan tahun kemudian. Karena itu, kitab ini dianggap pseudepigrafa, yaitu kitab yang ditulis dengan menggunakan nama tokoh terkenal untuk memberi wibawa. Kedua, isi yang spekulatif dan aneh. Banyak isi kitab Henokh dianggap terlalu fantastis dan tidak selaras dengan doktrin resmi. Misalnya, kisah tentang malaikat jatuh dan raksasa Nephilim yang dianggap terlalu mitologis. Ketiga, kanonisasi yang terbatas. Kitab ini hanya diakui oleh gereja Ortodoks Ethiopia dan dimasukkan dalam Alkitab mereka, namun tidak diakui oleh gereja-gereja lain, termasuk Katolik Roma dan Protestan. Para bapak gereja awal seperti Tertullianus sempat memujinya, namun kemudian para pemimpin gereja menganggapnya non-kanonik. Keempat, pengaruh pada Perjanjian Baru, tapi tidak diakui. Kitab Yudas dalam Perjanjian Baru mengutip langsung kitab Henokh. Yudas pasal 1 ayat 14-15 menunjukkan bahwa kitab ini dikenal dan digunakan dalam komunitas Kristen awal. Namun, tetap saja kitab ini tidak lolos proses kanonisasi karena kekhawatiran atas sumber dan doktrinnya.